Velas, gue Pras, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, gue bakalan sharing seputar kopi. Apa sih itu kopi? Tapi gue gak bakal sendirian. Di depan gue ini banyak alat kopi. Dan nanti bakalan ada orang spesial yang bakalan seduh buat gue. Buat teman-teman semua itu. Siapa sih? Langsung aja kali ya. Halo bro. Sap, aman. Aman. Aman ya? Aman nih bosku. Tuh. Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Langsung aja kali ya. Boleh. Perkenalkan diri dong. Boleh. Jadi saya Fahmi Rizkyanto. Fahmi aja lah. Fahmi. Sampai saat ini saya masih jadi barista di salah satu coffee shop di Purwokerto, kota istimewa. Kota tercinta dengan segala cerita. Orang apa? Orang kepenak. Mantap. Tagline Purwokerto. Oke. Ya, Mi. Siap. Langsung aja kali ya. Boleh. Aku udah haus banget nih. Sip. Jadi kita ngopi nih hari ini nih. Ngopi dong. Yoi. Bikinin gua kopi ya. Sip. Kali ini lu bakalan bikin gua apa sih nih? Jadi saya bawa kopi Arabica Ratamba dari Banjarnegara. Oke. Dari daerah Jawa Tengah. Ya kita lokal pride hari ini. Local pride ya. Banjarnegara. Ya. Gak jauh dari Purwokerto kayaknya deh. Gak jauh, sekitar 1,5 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Oke, langsung aja nih. Sikat Mi. Mungkin bisa. Oh iya, kita geseran ya? lukir, yoi. Oke, siap. Lu depan, gua belakang. Enggak, kita lukir. Oke. Siap. Siap. Langsung aja kita prepare ya. Oh, bentar. Prepare. Kita panasin air dulu kali ya. Boleh. Jadi di sini saya pakai 15 gram biji kopi. Oke. Dan kopi ini sebelumnya sudah cupping saya. Saya sudah cupping dan cukup menarik kopinya. Dia punya tingkat keasaman yang cukup tinggi, bodinya medium, dan aftertaste yang lumayan panjang juga. Berarti nanti yang lu suguhin ke gue itu rasa-rasa yang tadi lu bilang itu. Dan itu saya bikin brewing plan buat merencanakan apa yang saya seduh di sini. Brewing plan ya. Brewing plan. Berarti kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang Brewing plan. Oke. Jadi kopi dari hasil cupping ini akan mau saya bawa kemana gitu. Oke, siap nih. Boleh cium dikit nih. Boleh. Nah, aromanya cukup menarik ini, seger. Menarik. Segeran mana sama wanita nih. Jadi kadang Ini apa? jadi kita proses flushing ini penting juga buat penyeduhan. Ini berguna buat sterilisasi paper filter kita. Oke. Juga biar aroma dari si kertas ini tidak bercampur sama hasil seduhan kita. Oh, netralin rasanya. Netral, Panas biar ya? steril. Oke. Jadi saya menggunakan 15 gram biji kopi 15 gram biji yang kopi. sudah digiring sampai tingkat kehalusan fine to medium. Yes. Rasio yang saya gunakan ini sekitar 1:15. 1:15 di mana Satu air yang itu apa? 15 itu apa? jadi per 1 gram biji kopi Yes. itu perbandingannya 15 ml air. Oke. Jadi kali ini saya memakai 15 gram biji kopi, berarti total air yang saya gunakan sekitar 225. Rasio. Itu Rasio. Dari total 225, saya akan membagi 3 kali jeda puring. Jeda puring. Dan suhu yang saya pakai ini sekitar 91 derajat Celcius. 91 derajat. Dan fase awal ini dinamakan fase blooming. Blooming. Blooming ini dia istilah awal buat si kontak awal air bertemu dengan kopi. Oke. Dia bakal melepaskan
zat karbon dioksida di situ. Ada pertukaran zat. Setahu gue itu zat-zat yang kurang baik di dalam kopi ya. Iya, kurang baik. Itu pengaruh juga ke rasa ntar. Kurang baiknya apa sih, Mi? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Dia karbon dioksida itu bikin sensasi mual saat diminum. Iya. Sensasi mual dan pantas gue beberapa kali bikin kopi itu gue kadang suka mual, gue ngerasa penuh perutnya. Ini yang fungsinya Bloomy itu seperti itu ya? Bisa jadi. Oke. Jadi saya tadi melakukan blooming sekitar 40 ml air. Oke. Dan ditunggu sampai jeda waktu sekitar 35 detik. Oke. Itu biar proses pembuangan gas karbon dioksida maksimal. Biar nggak ada gas tersisa di situ. Ya. Terus pada fase kedua ada namanya dissolving. Itu sebagai pelarutan dari hasil ekstraksi pertama atau blooming tadi. Jadi hasil ekstraksi pas blooming dia dilarutkan ke bawah ke hasil seduhan kita. Oke. Di dissolving tadi saya menggunakan air sekitar 140 ml dan ditunggu sampai airnya agak larut. Sekitar sampai 1 menit 40 detik. Ternyata serumit itu, guys. Bikin kopi itu nggak sembarangan bikin kopi. Tapi semua orang bisa bikin kopi ya? Bisa. Tentu bisa bikin kopi. Itu bisa. Dissolving ya, Mi ya? Dissolving. Step kedua. Dan ada step terakhir namanya balancing. Itu mengatur keseimbangan rasa pada kopi kita biar nggak terlalu tebal, ya biar enak lah teksturnya juga. Oke. Dia ngatur di body juga. Body itu tingkat ketebalan di kopi kita. Di kopinya. Tekstur. Gue udah gak sabar banget nih. Dan brewing time saya menggunakan 2 menit 40 detik. Oke. Saya akan melakukan cup. Ya. 2 menit 40 detik. Penyeduhan kopinya. Yes. Bisa dicium. Wih. Bau enak ya. Bau mantan gitu enak. Nah, dari di sini kita itu gunanya brewing plan. Oke. Jadi kita bisa merencanakan bagaimana tujuan kita saat menyeduh. Oh, seperti hidup ya. Jadi lu bangun tidur, lu tujuan hari itu lu bakal kemana aja. Yoi. Agar terlaksana dengan sempurna. Dan bisa tertata dan konsisten. Mantap. Ternyata teman-teman, bikin kopi itu nggak sesimpel itu. Jadi banyak cara ini ya, agar menjadi tujuan yang enak ya. Ya, jadi dari hasil cupping itu kita bisa atur brewing plan kita dari mulai variabel-variabel berapa gram biji kopinya, suhunya mau berapa, rasionya berapa, itu diatur di brewing plan dan itu bakal ada di eksekusi di hasil akhir. Apakah tepat atau tidak? Yes. Kalau belum tepat, kita bisa ulik lagi ya. Apa yang perlu diubah. Cheers. Wih. Asam, kopinya mouthful. Enak. Jadi tujuan kali ini saya membuat kopi ini, saya ingin mengatur tingkat keseimbangan dari rasa kopi saya dengan menurunkan tingkat keasamannya. Oke. Dan bagaimana body itu tetap di tingkatan sedang dan mempertahankan tingkat kesegaran acidity kopi. Acidity itu apa sih? Acidity itu lebih ke sensasi segar. Oke. Dari kita minum kopi itu. Dan bodinya tidak terlalu tebal. Gue tuang sendiri nih. Yoi, gas aja lah. Gue biasanya nih Mi, sekitar 1-2 menit baru ngopi, itu perut gue langsung gak enak nih. Tapi ini enak nih, ini enteng. Jadi badan gue enteng. Gak langsung nerimanya langsung enak aja gitu.
Itu bisa jadi emang karena ada kandungan gas karbon dioksida yang ikut masuk ke seduhan. Oke, itu fungsinya brewing plant juga salah Ya, satunya. ada fase blooming, dissolving, balancing. Itu pengaruhnya di situ. Kalau dari bijinya sendiri nih, ngaruh nggak Mi? Ngaruh jelas dari proses pasca panen, petani, dan profil roasting. Itu ngaruh. Makanya dari jadi barista, proses cupping itu mungkin suatu hal yang biasa yang kita lakukan biar kita bisa tahu karakter kopi kita yang akan kita sampaikan ke si konsumen. Oke. Karena barista itu pembawa pesan dari petani, prosesor dan roastery itu. Oh, coba Mi. Prosesor tuh apa Mi? Dia orang yang memproses kopi dari petani. Oke, berarti petani Prosesor atau prosesor. Ah, dan profesor lagi. Prosesor, prosesor dan ada roastery. roastery. Kemudian baru ke barista. Roastery itu Mi. Dia orang yang menyangrai kopi sampai siap seduh biji. Oke, biji kopi. Menarik. Dan tugas si barista itu menyampaikan apa yang pesan yang mau dikirim dari petani, roastery sampai ke konsumen. Dia si V60 ini ya, alat seduh V60 ini, gue ngerasa rasa kopinya nggak terlalu bekas ya, setelah turun gitu di mulut nggak ada nyisa yang lama gitu. Jadi karena sebelumnya gue pernah nyobain kopi yang pakai alat mesin itu, terus kopi saset, dan ya beberapa kali gue nyobain V60 ini, V60 tuh enteng gitu. Dia emang segala metode seduh, alat seduh apapun punya karakteristiknya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Mesin, manual brew juga ada beberapa juga alat banyak. Oke. Itu beda-beda. Iya benar. Mungkin mesin-mesinnya itu mesin-mesin yang mahal-mahal banget ya. Yoi. Coba ngopi lagi. Ini enak. Tadi pakai ukuran grindernya berapa nih? Tadi pakai fine to medium, suhu airnya 91 derajat. Oke. Rasionya 1:15. 1:15. Dengan gramasi kopi 15 gram. Dimana total air 225 mili. Kalau misal nih, gua di rumah mau bikin juga, tapi gua bukan pakai biji kopi dari mana tadi? Ratamba. Gua menggunakan cara lu tadi nyeduh itu yang ukuran grindernya sekian, lalu rasionya sekian. Apakah mungkin bisa maksimal rasanya Mi? Tentu beda Bapak. Tentu beda. Beda karena emang karakteristik dari kopi juga beda-beda. Beda daerah, beda single origin, beda rasa. Oke. Berarti gue tarik kesimpulan adanya cupping itu fungsinya untuk itu ya? Iya, kita tahu karakteristik dasar dari kopi itu dan mau dibawa kemana kopi yang mau kita seduh itu. Berarti kopi itu terus kita rancang brewing plant, kita eksekusi sesuai nggak sama apa yang jadi tujuan kita. Kayak manusia ini Harus punya rencana. Nggak semua manusia harus kita perlakukan dengan sama. Yuk, ada caranya masing-masing, ada triknya sendiri-sendiri. Iya itu dia. Fahmi tuh memang apa ya? Fuckboy dia sebenarnya. Fucking shit. Kita nggak boleh ngomong kasar. Qatar lagi. Qatar Foundation. Nut gitu kan. Iya. Bisa. Menarik. Gue pengen nih belajar lebih banyak. Nah, mungkinkah yang bisa menggunakan alat ini atau bikin kopi kayak gini cuman barista doang? Enggak. Ini bisa banyak juga home brewer atau penyeduh rumahan ya bisa dibilang. Tukang seduh rumahan, mereka udah ada beberapa alat juga. Dan ini bisa juga harganya terjangkau, bisa praktek sendiri, bisa sharing sama teman-teman barista, teman-teman yang lebih tahu kopi. Itu Barista kesimpulannya ya? Jadi tahu. Menarik. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah itu bisa bikin kopi ini ya.
Bisa. Karena situasi sekarang itu di negara kita tercinta Indonesia ataupun di seluruh dunia mungkin. Seluruh ini Seluruh dunia sekarang sedang terkena pandemi COVID-19. yoi. Ya, jadi nggak ada salahnya kita buat kopi di rumah dengan metode seperti ini, dengan cara seperti ini, dengan alat seduh seperti ini. Iya. Nggak perlu coffee shop ya, Nggak perlu, coffee shop ya. Yang penting punya alatnya. yang penting punya. Ya, mungkin cukup sampai sini aja kalian ya. Gua pribadi pun udah tersampaikan banget sih. Gue jadi udah terbuka, gue udah ngerti sedikit ya. Nanti selesai ini kita ngobrol-ngobrol lagi seputar kopi. Jadi kopi itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuman Ini cuma masalah selera. iya bener banget. Yoi. Semakin lu belajar, semakin lu dapat Ilmu dan semakin bodoh. Semakin belajar semakin bodoh. Iya, dan benar banget. pasti ingin belajar lagi. Mantap. Oke, teman-teman semua, mungkin sharing kopi kali ini cukup sampai sini aja. Nanti kita bakalan ketemu Fahmi di sharing kopi selanjutnya. Oke, Mi? Siap. Thank you banget, Mi. Gua Pras. Gua Fahmi. Ciao.